Tetap nikmati kebaikan Tuhan. Lihat kiri kananmu, kasih tos dan katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, kota benteng yang teguh. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu sama-sama dengan pujian ini di hadapannya. Hey, ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Oh dia Allah bagi kita benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. Allah bagi kita, amin, tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Oh, dia Allah bagi kita, oh yeah, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersuka memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. Memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. La 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 Caplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nikmati kebaikannya setiap hari, setiap saat dalam hidupmu. Percaya, Allah turut campur tangan dan mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Oh, mari bersyukur padanya. Haleluya. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak
semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh, semua disediakan bagimu dan bagiku. Mari katakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Mari katakan, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kau sediakan yang terbaik bagi kami Bapa. Kami aman bersama-Mu, kami lebih dari pemenang, sebab Kau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, angkat suaramu katakan, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, oh, yang mengasihi Dia, oh, kami mengasihi Engkau Bapa lebih dari nafas kami. Kau segalanya bagiku, segalanya bagiku, tak tergantikan oleh apapun. Oh, Kau tetap Allah untuk selama-lamanya. Kau tetap Allah untuk selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sekarang waktunya kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tetap fokus, siapkan hati dan pikiran kepada kebenaran firman Tuhan. Maka kuasa dari kebenaran firman Tuhan akan menjangkau kehidupan kita dimanapun kita berada saat kita melihat ibadah online ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kembali kami menerima kebenaran firman-Mu walaupun melalui ibadah online ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan tetap menjangkau setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Itu sebabnya pakai hamba-Mu saat ini Tuhan
untuk bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu, sehingga lewat kebenaran firman-Mu semua kami diberkati. Terima kasih, kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan dalam hidup saya, untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan walaupun kita tidak bertatap muka, hanya melalui ibadah online. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan seluruh staf yang ada dari GBI Muara Karang. Saya yakin dan percaya semua sidang jemaat Tuhan, kita punya kerinduan untuk kita beribadah. Tapi kalaupun sekarang kita harus terhenti karena situasi dan kondisi, dan kita harus ibadah lewat online, maka kita tidak terganggu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara tetap berada, benar-benar kita mau dengarkan firman Tuhan, mau tangkap isi hati Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang keempat, kita akan membaca ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan tanda-tanda kedatangan Yesus kali yang kedua memang sudah semakin jelas, semakin nyata seperti yang tertulis di dalam Alkitab, di mana nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua dia akan datang setelah kebenaran firman Tuhan itu didengar oleh banyak orang. Dan lewat ibadah-ibadah online ada begitu banyak firman Tuhan yang menjangkau setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tapi pada saat ini saya nggak akan bicara tentang kesudahan segala sesuatu akhir zaman, enggak. Tapi saya mau bicara tentang firman Tuhan yang berkata kepada kita bahwa kita harus menguasai diri kita untuk kita bisa tenang. Dan kalau kita sudah tenang, baru kita bisa berdoa. Jadi siapapun kita lewat ibadah online ini, mari kita menguasai diri kita masing-masing. Menguasai diri ada dua hal. Yang pertama, kita menjaga sikap hidup kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menguasai diri kita untuk kita selalu bisa menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan kita, pikiran kita, bahkan perbuatan kita. Itu menguasai diri kita. Yang kedua, bicara tentang menguasai diri kita adalah hal-hal yang eksternal, yang di luar diri kita. Keadaan, situasi, kondisi, masalah, kesulitan, tantangan, sakit penyakit, kerugian mungkin, hal-hal yang eksternal tidak boleh mengganggu yang internal kita. Internal artinya iman, kepercayaan kita, rohani kita di dalam Tuhan. Ini yang kedua, menguasai diri. Hal-hal eksternal tidak boleh menguasai hal-hal internal kita. Saudara, hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang tidak memiliki ketenangan. Jujur secara manusia, siapapun kita dengan kondisi saat ini, maka sulit untuk kita bisa memiliki ketenangan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kita manusia yang ada takutnya, ada cemasnya, ada khawatirnya, ada bimbangnya, ada ragunya. Tapi kalau kita selalu hidup dalam keadaan seperti itu, maka kita tidak memiliki ketenangan dalam hidup kita. Dan kalau kita nggak memiliki ketenangan dalam hidup kita, maka kita nggak bisa berdoa. Itu sebabnya mari kita kuasai diri kita. Untuk kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Untuk kita bisa terus memandang kepada Tuhan dan bukan memandang kepada persoalan ini. Mari kita kuasai diri kita. Yang eksternal tidak boleh ganggu iman kita. Pak, apa itu mungkin bisa kita lakukan dalam hidup kita? Karena sekarang kita harus berhadapan
dengan setiap masalah akibat dari pandemi ini. Apa mungkin Pak bisa? Bisa. Karena dalam kebenaran firman Tuhan ada contoh-contoh yang dicatat tentang hal ini, saudara. Di mana ada seorang tokoh dalam Alkitab yang bisa menguasai dirinya sedemikian rupa untuk dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga hal-hal yang eksternal, yang di luar dirinya tidak pernah mengganggu internal dia. Kepercayaan dan iman dia kepada Tuhan. Siapa saudara tokoh itu? Ayub. Alkitab berkata Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dalam hidupnya. Dan karena keempat hal ini, Ayub begitu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga singkat cerita terjadi perbincangan antara Tuhan dengan iblis, di mana Tuhan berkata, Tuhan membanggakan Ayub kepada iblis. Dan kok ketemu nggak hambaku Ayub, seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, orang yang begitu saleh, orang yang begitu luar biasa. Dan iblis berkata apa? Terang aja engkau berkati dia. Terang aja engkau menjaga, melindungi dia. Terang aja engkau buat apa yang dia lakukan berhasil. Dan iblis berkata, belum tentu kalau engkau tidak berkati dia, dia akan tetap saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Oke, kata Tuhan. Kamu boleh lakukan apa aja, tapi jangan cabut nyawanya. Dan di saat itu sepertinya Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup Ayub. Dalam sekejap, hartanya habis. Yang udah dia kumpulkan bertahun-tahun lamanya. Dalam sekejap, dalam satu peristiwa, anak-anaknya meninggal semua. Setelah itu, dia terkena sakit penyakit. Yang pada waktu itu adalah penyakit yang begitu menakutkan. Begitu menjijikan sampai orang yang kena penyakit itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Anggapan orang banyak pada waktu itu. Saya percaya penyakit yang dialami oleh Ayub adalah penyakit yang sangat tragis pada waktu itu. Dan itu dialami oleh Ayub. Dan teman-temannya berburuk sangka, berkata-kata salah kepada Ayub, dan sepertinya mereka tinggalkan Ayub. Bahkan istrinya sendiri berkata, sudah kamu kutuk Allah saja, lalu kamu mati aja. Tapi saudara, apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Yang begitu-begitu nih. Harta yang hilang, anak yang meninggal, sakit penyakit, teman-teman tinggalin dia, tidak mengganggu imannya. Tidak mengganggu kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa? Internal Ayub tidak terganggu. Artinya apa? Ayub bisa menguasai dirinya. Mulai dari pikirannya, mulai dari perkataannya, mulai dari hatinya, mulai dari perbuatannya. Dia bisa kuasai diri. Di saat kondisi seperti itu, dia tetap saleh. Dia tetap jujur. Dia tetap takut sama Tuhan. Dia tetap menjauhi kejahatannya. Sampai sekali peristiwa berikutnya, Tuhan ketemu lagi sama iblis, terjadi perbincangan. Tuhan tanya lagi, dari mana? Dari keliling dunia. Lihat lagi enggak hambaku Ayub? Seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Walaupun engkau sudah merayu, membujuk aku untuk aku mengizinkan melakukan perkara yang tidak baik, tapi dia tetap saleh. Bayangin saudara. Ini satu contoh yang dicatat dalam Alkitab yang begitu luar biasa. Kenapa dicatat dalam Alkitab? Karena firman Tuhan juga mau kita bisa seperti Ayub, menguasai diri kita. Hal-hal eksternal, apa yang terjadi? Mungkin sekarang saudara sedang menghadapi kebangkrutan. Mungkin saudara sedang menghadapi sakit penyakit karena COVID ini. Mungkin saudara sedang mengalami penurunan dalam keuntungan, dalam bisnis, dalam karir, dalam pekerjaan. Saya nggak tahu saudara. Tapi saya mau katakan, yang seperti itu, hal-hal itu tidak boleh mengganggu internal kita. Jangan ada masalah sedikit, marah sama Tuhan. Jangan ada masalah sedikit, tekanan darah langsung naik, marah-marah, semua orang disalahin, semua orang dimarah-marahin. Ada masalah sedikit, udah gak mau ke gereja. Masalah sedikit, gak mau berdoa lagi. Langsung terganggu internalnya. Takut, khawatir, masih ada Tuhan gak ya? Aku bisa ditolong Tuhan gak ya? Aku bisa disembuhin Tuhan gak ya? Aku bisa dipulihkan Tuhan gak? Selalu begitu. Itu artinya kita gak bisa kuasai diri kita. Dan karena kita nggak bisa kuasai diri kita, maka kita nggak punya ketenangan dalam hidup.
Dan kalau kita nggak punya ketenangan dalam hidup, kita nggak bisa berdoa. Karena hanya orang yang punya ketenangan yang bisa berdoa. Enggak Pak Yofi, saudara bisa ngomong begitu? Enggak. Walaupun saya lagi gelisah Pak, walaupun saya lagi takut, saya tetap berdoa. Pagi saya doa, siang saya doa, malam saya doa. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, doa itu adalah komunikasi dua arah. Antara kita dengan Tuhan, dan Tuhan dengan kita. Waktu kita berdoa, kita sampaikan semua pujian penyembahan kita, permohonan kita, permasalahan kita, kebutuhan hidup kita kepada Tuhan. Setelah kita sampaikan kepada Tuhan, nanti Tuhan akan kasih tahu kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk kita bisa keluar dari masalah kita. Apa keputusan yang harus kita ambil dalam hidup kita, dalam bisnis usaha kita. Nanti Tuhan bisa kasih tahu lewat hati dan pikiran kita. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Orang yang gak punya ketenangan waktu berdoa hanya orang yang bisa satu arah. Dia hanya bisa menyampaikan semuanya ke Tuhan, tapi waktu Tuhan berbicara, waktu Tuhan kasih tahu apa yang harus kita lakukan, kita yang gak bisa dengar. Sehingga ada banyak orang yang berkata, saya udah doa Pak, tapi kok gak ada jawaban Tuhan. Saya udah doa ya Pak, tapi kok tidak ada jalan keluar ya Pak. Ini, karena saudara dan saya mungkin pernah berdoa dalam keadaan tidak tenang. Kenapa gak tenangnya? Gak bisa kuasai diri. Ada masalah dikit berubah sama Tuhan. Ada masalah sedikit udah berubah sama sesama. Ada orang bikin jahat sedikit, balas jahat. Udah hilang tuh kesalehannya. Tapi Ayub enggak. Apapun yang terjadi, dia tetap saleh. Ada masalah sedikit dalam bisnis, udah mulai gak jujur. Tapi Ayub tetap jujur dalam segala sesuatu. Ketika dilihat ada kesempatan untuk bikin dosa, mulai kita bikin dosa. Gak ada takutnya sama Tuhan. Ada kesempatan dikit lakukan kejahatan. Walaupun gak punya niat tapi ada kesempatan, mulai lakukan kejahatan. Tapi Ayub kan enggak. Karena apa? Dia bisa kuasai diri. Maka dalam menyingkapi segala persoalan yang terjadi dalam hidupnya, Ayub tetap tenang. Nah, saya kepengen kebenaran firman Tuhan ini juga menjangkau setiap kehidupan kita. Untuk kita bisa tenang. Walaupun banyak hal yang membuat kita gak tenang sepertinya. Siapa sih yang bisa tenang gitu ya, yang tadinya dapat keuntungan sekian jumlahnya, lalu tiba-tiba bukan hanya berkurang sedikit, tapi lama-lama rugi gitu loh. Siapa yang bisa tenang dengan hal seperti ini? Mungkin sekarang ada saudara-saudara kita yang sedang terkena dengan penyakit atau virus corona ini, yang sekarang harus terisolasi. Secara fisik dia terganggu kesehatannya, secara mental juga dia terganggu. Siapa yang bisa tenang? Tapi apapun kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini, saya nggak tahu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak ada satu peristiwa dalam hidup kita yang Tuhan nggak tahu. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan nggak pernah biarkan kita. Dimanapun kita berada, ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Yesus yang tetap menyertai setiap kehidupan kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap tenang. Walaupun ikut Tuhan tidak ada jaminan untuk kita lepas dari permasalahan dalam hidup. Tidak ada jaminan sama sekali. Sama seperti murid-murid ketika ada di dalam satu kapal. Ada Yesus di kapal itu. Tapi di kapal itu kena badai juga. Kapal itu gak lepas dari masalah, gelombang yang besar. Nah, secara manusia mereka coba dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi Alkitab bilang mereka gak mampu. Tapi kan mereka ingat Yesus. Mereka panggil Yesus, Guru Tuhan. Tidakkah engkau peduli kita akan binasa? Alkitab mencatat Yesus bangun. Lalu Yesus menghardik angin dan danau. Diam, tenanglah. Dalam sekejap. Gak pakai lama Pak Bu. Dalam sekejap. Angin dan danau itu jadi teduh sekali. Dan Yesus bilang apa? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Kalau kamu tetap percaya, kamu gak takut sebab ada aku bersama dengan engkau. Saya percaya kapal itu gak akan karam. Badai gelombang yang besar tidak akan membuat kapal itu karam. Tapi secara manusia pasti kita takut.
Saya pun sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang ketika ada masalah, ada kebutuhan, ada persoalan, takut juga, manusiawi. Tapi saya tidak membawa diri saya terlarut dengan keadaan itu. Karena saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam Injil Markus dikatakan, bagi manusia itu sesuatu yang mustahil. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berarti kalau kita melihat ada kemustahilan dalam hidup kita, jangan lihat dengan kekuatan kita sendiri. Maka masalah itu jadi sesuatu yang besar. Tapi ketika ada masalah yang besar, kita ngelihatnya ke Tuhan. Yang jauh lebih besar dari masalah itu. Yang pertolongannya, pembelaannya, kasih sayangnya, perhatiannya, berkatnya, kuasanya, tetap bisa terjadi dalam hidup kita sampai hari ini. Jadi saya tidak tahu hari-hari ini apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Tentunya kita berbeda-beda mengalami masalah. Masalah boleh berbeda-beda. Tapi satu hal, kesamaan kita adalah kita harus bisa menguasai diri kita. Tarik nafas, lihat kepada Yesus. Supaya kita punya ketenangan dalam hidup. Waktu tenang, masuklah dalam ruang doa. Dan berbicaralah berdua dengan Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi permasalahan dalam hidup saudara. Nanti Anda akan dengar cara dari Tuhan untuk Anda bisa keluar dari masalah hidup saudara. Nanti Tuhan akan kasih tahu cara untuk saudara bisa meraih kemenangan dalam hidup saudara. Nanti Tuhan akan kasih tahu bahwa janjinya akan digenapi dalam hidup saudara. Yang dibutuhkan hanya tetap percaya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, kata pujian. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia sanggup memulihkan keadaanku. Dan dia sanggup memberkati aku. Dan berkat Tuhan gak hanya bicara tentang uang. Kekuatan, kesehatan, mukjizat, pembelaan, perlindungan daripada Tuhan. Itu juga berkat yang luar biasa. Dan Tuhan bisa berkati kita dengan cara yang luar biasa. Di luar pemikiran kita. Haleluya saudara. Saudara, ketika saya tetap tenang dalam segala sesuatu. Walaupun saya juga harus hadapi ini semua. Ada saja pertolongan Tuhan. Banyak teman-teman saya hamba Tuhan yang juga mengalami hal yang sama. Mereka yang hidup maaf dari pemberitaan firman Tuhan dalam setiap ibadah. Sekarang ibadah tidak boleh dilakukan. Banyak yang WA, banyak yang minta tolong. Saya bilang yuk kita sama-sama doa. Tetap percaya, nanti pasti Tuhan tolong. Ada aja benar saudara. Ada orang-orang yang begitu diberkati Tuhan. Yang mengirimkan berkat kepada saya untuk saya bisa bagikan kepada banyak orang itu. Sehingga semua juga bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ada aja saudara. Bahkan ada sesuatu yang luar biasa saudara. Ada seorang anak Tuhan yang terkena penyakit Corona ini saudara. Dia kena saudara. Saya doakan dia, saya bimbing, saya tanya saudara. Saya suka video call sama dia. Dari dia mulai kena positif. Sampai dia cari rumah sakit, saudara. Semua ditolak penuh. Sampai dia telepon, aduh Pak Yofi penuh semua gimana Pak? Percaya, nanti Tuhan tolong, tenang. Yakin Tuhan tolong. Terus saya gumuli dia dalam doa. Sampai akhirnya dia dapat satu rumah sakit di daerah Bogor, saudara. Dan dia video call, puji Tuhan Pak. Saya udah dapat kamar, dan kamarnya luar biasa Pak Yofi. Ini dia kasih lihat, nih kamar saya nih Pak. Kayak apartemen yang besar, saudara. Kayak hotel yang besar. Sendiri dia di kamar itu. Dan dia buka jendela nih Pak Yofi, lihat jendela. Begitu saya lihat, dia buka jendela. View-nya pemandangannya gunung. Dan dia bilang, aduh puji Tuhan Pak Yofi. Untung saya ikut kehendak Tuhan, ikut maunya Tuhan. Saya gak maksa. Waktu di Jakarta saya bisa keluarin duit Pak untuk saya bisa dapat kamar. Tapi di kamar itu, satu kamar akan diisi dengan 7 orang Pak. Dan 7-7-nya kena corona. Kapasitas kamar itu cuma 3 orang, tapi karena banyak orang yang sakit harus diisi dengan 7. Kalau saya bayar, saya akan di situ Pak. Untung saya tenang. Untuk saya tetap bisa berdoa minta tolong sama Tuhan. Akhirnya saya dapat kamar ini. Dan puji Tuhan saya tetap doakan. Akhirnya dia pulang ke rumah. Di rumah dia isolasi mandiri. Istrinya anterin makanan depan pintu, istrinya kabur turun. Dia buka, ambil makanan, dia makan. Selesai makan, dia taruh lagi depan kamar, dia tutup, dia WA istrinya, Ma, itu piring depan pintu. Istrinya naik lagi cuci di tempat yang sama, tidak tercampur dengan yang lain. Sampai hari ini, saudara. Dia udah bersama dengan keluarganya. Sembuh. Dan usahanya juga mengalami penurunan. Tapi dia tidak memecat karyawan.
Dia tetap bertahan, dia tetap berdoa. Bahkan di tengah-tengah usahanya yang menurun, dia masih mengirimkan berkat dalam hidup saya untuk saya bisa bagikan kepada banyak hamba Tuhan. Dia minta tolong, Pak, ini ada berkat, tolong dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pertolongan karena mengalami masalah dalam COVID ini. Luar biasa, saudara. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia berhasil menguasai dirinya untuk tetap tenang. Ketika dia harus menjalani banyak proses, dia tenang, dia nggak gelisah, dia nggak marah, dia nggak kecewa. Dia tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi dia tenang, dia kuasai dirinya. Fokus ke Tuhan. Bukan kepada penyakitnya, walaupun secara manusia dia takut. Tapi akhirnya semua selesai. Tapi bukan berarti juga orang yang, maaf, harus meninggal karena corona. Itu adalah orang-orang yang tidak ditolong Tuhan. Bukan juga. Karena waktu untuk kita hidup dalam dunia ini kita nggak tahu. Kapan kita menghadap Tuhan, kapan kita tinggalkan dunia, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ketika kita harus diizinkan masih menghadapi segala sesuatu dengan kita masih hidup dalam dunia ini, kuasai diri kita. Pikiran kita jaga. Perkataan kita jaga. Tetap mengeluarkan kata-kata yang positif. Jaga hati. Supaya tenang. Waktu tenang kita bisa doa sama Tuhan. Dan kita bisa dengar segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita mau jujur saudara, sampai hari ini kita masih ditolong Tuhan. Amin. Sampai hari ini kita masih rasakan Tuhan ada bersama dengan kita. Dia gak tinggalin kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan, pada saat ini saudara, dimanapun saudara berada, saya mau berdoa buat saudara. Tetap yakin, kuasai diri saudara. Ada Tuhan, ada Yesus yang selalu menjawab, menolong, menyertai kita. Karena Yesus janji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Senantiasa artinya nggak kadang-kadang ada bersama dengan kita, kadang-kadang nggak ada. Nggak, selalu ada. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saudara boleh taruh tangan di dada. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimotivasi untuk kami tetap tenang, untuk menguasai diri kami sehingga kami bisa berdoa. Kami bisa menyampaikan semuanya kepadamu dan kami bisa mendengar apa yang harus kami lakukan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Izinkan hamba-Mu berdoa saat ini bagi setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online. Dimanapun mereka berada, di rumah, di jalan, atau di tempat lain. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Engkau menjamah mereka, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang menghadapi masalah Engkau berikan jalan keluar dan kemenangan. Dalam nama Yesus, yang membutuhkan berkat Engkau berkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus. Sehingga segala yang baik mereka boleh terima dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah ketika mereka menerimanya, mereka menjadi umat-Mu yang semakin setia di dalam mengiring akan Engkau. Berkati GBI Muara Karang, berkati Bapak Ibu Gembala, diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, urapan damai sejahtera. Bahkan seluruh sidang jemaat yang ada diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Materaikan kebenaran firman-Mu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom buat semuanya. Sangat sukacita sekali kalau pada hari ini kita bisa bertemu dan beribadah bersama-sama. Meskipun masih dalam suasana online, saudara. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh hambanya Bapak Pendeta Yofi Hendiawan. Dengan satu tema yang luar biasa, yaitu tetap percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini di mana pandemi corona masih terus berkecamuk, satu perkara yang Tuhan minta kepada kita semua,
yaitu kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Sangat luar biasa sekali saudaraku. Ayat itu berbunyi begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Saudara, firman Tuhan mau kita semua harus dapat menguasai diri kita supaya kita bisa tenang. Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang menguasai diri. Ada dua hal yang penting. Yang pertama yaitu kita harus jaga kehidupan kita supaya kita tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus jaga internal kita, bagian dalam kita, pikiran, perbuatan, semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan poin yang kedua, kita harus jaga supaya faktor dari luar, faktor eksternal tidak sampai mengganggu kita punya faktor internal. Ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang patut menjadi contoh dan teladan buat penguasaan diri ini, yaitu Ayub. Ayub dikenal dia memiliki 4 poin, yaitu Ayub seorang yang saleh, yang jujur, Ayub takut akan Tuhan, dan Ayub tidak melakukan kejahatan. Pada zaman pandemi corona ini, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Dan kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu menguasai diri kita. Saudara, buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan bisa tolong saudara, Tuhan bisa tolong saya dengan berbagai macam cara. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih juga buat hambanya Bapak Yofi Diawa. Saudara, saya akan sampaikan pengumuman bahwa pada minggu depan, tanggal 18 Oktober 2020, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, seorang motivator dan penatua dari Abalof Ministry, yaitu Bapak Freddy Leon. Itulah pengumuman, dan mari saudara, kita akan tundukkan kepala. Kita akan tutup ibadah online pada hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Kita terus bawa bangsa dan negara kita ke hadapan Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, saudara. Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan, masih diberi kesehatan dan kehidupan daripada Tuhan. Kami tahu ini semua karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang luar biasa ya Bapak. Di tengah pandemi corona yang masih belum usai, yang masih berlarut-larut ini Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan kepada kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan hari ini Engkau mengajar bagaimana supaya kami dapat menguasai diri kami, sehingga kami bisa punya ketenangan, dan dengan tenang kami bisa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru kepada setiap kami. Jadikanlah kami semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Allah, tetapi kita mengalami, menghidupi firman Tuhan dan melakukannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani, Bapak Yofi Diawan, berkati pelayanan, berkati keluarganya, dan juga Engkau berkati dimanapun Pak Yofi berada, boleh menjadi saksi buat Engkau ya Bapak. Tuhan, kami juga tidak pernah jemu untuk berdoa buat bangsa dan negara kami.
Engkau berikan kekuatan dan hikmat-Mu kepada presiden dan wakil presiden dan aparat pemerintah di tingkat pusat sampai di daerah-daerah Tuhan. Berikan mereka hikmat, Engkau kasih kesehatan dan akal budi. Mereka boleh pimpin negara ini dengan baik ya Bapa. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Berikanlah selalu keamanan ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa supaya resesi ekonomi bisa membaik ya Tuhan. Dan kehidupan masyarakat juga membaik. Buat segala aspek kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan ya Bapak. Ampuni bangsa kami, ampuni Tuhan seluruh manusia di bumi ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh diberikan kesehatan dan kebebasan daripada segala sakit penyakit ya Bapak. Bapak, kami berdoa terus Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, dan kami percaya oleh belas kasih-Mu Engkau akan ampuni seluruh manusia di bumi ini, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dan juga saudara-saudara kami yang mendengar dan mengikuti ibadah online pada hari ini dengan kasih-Mu yang berlipat kali ganda. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kasih daripada Allah Bapa kita di surga, kasih setia dari Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.